Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, pesan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita ya. Pesannya adalah, jangan biarkan si musuh mencuri sesuatu darimu. Ya. Jangan biarkan si musuh mencuri sesuatu darimu. Kalau kita perhatikan, ada kata perintah di sini ya, yang perlu kita garis bawahi, yaitu jangan biarkan. Ya. Jangan biarkan si musuh mencuri sesuatu darimu. Artinya apa saja kan? Baik itu, Pak Ishak sudah sampaikan ya, sukacita, damai sejahtera, mungkin juga kesehatan, ya, dan banyak hal lainnya yang ada di dalam diri kita. Dan bahkan ada sesuatu yang terpenting yang tidak boleh dicuri oleh pihak musuh, adalah firman yang ada di dalam hati orang-orang percaya. Ya, seperti perumpamaan tentang benih yang ditabur ya, kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 8 ayat 12. Di sana dikatakan yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka apa? Jangan percaya dan diselamatkan. Jadi ada bagian-bagian yang terpenting yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan setiap kita, yang tidak boleh dicuri oleh si musuh. Ya. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 10, ini yang menjadi dasarnya ya. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita diingatkan di dalam inti pesan Tuhan ini ada sesuatu yang tegas yang Tuhan sampaikan di sini. Artinya kita diperingatkan atau Tuhan memberikan peringatan kepada setiap kita bahwa hari-hari ini musuh akan berusaha mencuri atau merebut sesuatu dari kita. Ini perlu kita renungkan dengan baik Bapak Ibu. Artinya pesan Tuhan ini tidak main-main. Ada sesuatu yang serius yang Tuhan tekankan. Kita perlu menjaga, kita perlu mewaspadai setiap pergerakan yang dilakukan oleh musuh. Ya. Dan saya percaya di antara kita tidak ada yang mau kehilangan sesuatu yang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Saya percaya. Gak ada sesuatu di antara kita yang mau dicuri oleh apapun. Coba Bapak Ibu sama-sama renungkan, coba pelajari pesan Tuhan ini. Kita akan dapat sesuatu. Karena Tuhan dengan tegas mengatakan, jangan biarkan. Ya. Nah, kita sekarang mau lihat firman Tuhannya Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Penulis dalam perikop ini menceritakan tentang perjalanan misi atau pelayanan Rasul Paulus dan juga Silas dalam memberitakan Injil di Asia ya. Ya, Pak Ishak sudah jelaskan ini ya. Alkitab katakan, kalau kita perhatikan, dari kota ke kota. Dan kita tahu lewat pelayanan mereka, ada banyak jemaat yang diteguhkan dalam iman mereka kepada Kristus. Dan jumlah, Alkitab katakan, jumlah mereka semakin banyak. Namun dalam perjalanan misi itu Bapak Ibu, ada sesuatu yang terjadi di dalam pelayanan Rasul Paulus. Ketika mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, Roh Yesus mencegah mereka. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bagi Paulus itu tidak masalah. Karena ketaatan itu jauh lebih penting. Bayangkan mereka sudah punya program gitu, Bang. Punya misi. Harus ke sana, harus ke situ gitu ya. Ternyata dalam perjalanannya
Roh Kudus cegah mereka untuk tidak masuk daerah itu. Artinya Tuhan tidak mengizinkan mereka harus masuk ke wilayah yang sudah mereka mungkin tuju ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat ayat 9 ya, 10 ya. Padahal tujuannya jelas untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Tapi Paulus belajar untuk kita bisa melihat ketaatan yang sangat luar biasa di sini. Pak Ishak sampaikan 2 hal kemarin ya. Ini bagian ini juga boleh Bapak Ibu renungkan ya. Ini saya juga renungkan. Jangan berfokus kepada diri sendiri. Itu poin yang pertama. Yang kedua, jangan mengasihi diri sendiri ketika ada sesuatu yang terjadi di luar pemikiran kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu hal berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini ya. Apa yang harus kita lakukan agar pihak musuh tidak dapat merebut sesuatu dari hidup kita? Ini yang saya mau sampaikan. Jangan membuka celah sedikit pun. Kita mesti sepakat ini Bapak Ibu. Jangan membuka celah sedikit pun. Sedikit pun. Apakah bisa ya kita bisa menjaga kehidupan kita? Sekali lagi saya mau sampaikan, jangan membuka celah sedikit pun agar si musuh tidak dapat masuk untuk mencuri atau mengambil sesuatu dari hidup kita. Karena gini Bapak Ibu, dengan membuka celah sama dengan membiarkan si musuh masuk untuk mencuri sesuatu dalam diri kita. Contohnya di poin Pak Ishak yang kedua tentang mengasihi diri sendiri. Ketika ada sesuatu yang terjadi di luar pemikiran kita, ya kenapa ya terjadi ya Tuhan ya? Kenapa saya bisa alamin ya Tuhan? Kenapa saya bisa kecolongan ya Tuhan? Ini kan sesuatu yang mengerikan. Jadi bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun perjalanan hidup yang kita jalani, entah itu berkelok-kelok, itu berbatu-batu, jangan membuka celah. Ini kita sama-sama Bapak Ibu. Jangan memberikan kesempatan sedikit pun kepada musuh untuk mencuri apapun di dalam kehidupan setiap kita. Nah, kita mau belajar kepada Rasul Paulus dan Silas Bapak Ibu. Kita bisa lihat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 18, 19, dan 23. Ini yang dasarnya. Ayat 16, 19, dan 23. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Apa yang firman Tuhan katakan di sini. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat 19, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas. Lalu apa? Apa yang firman Tuhan katakan? Menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ayat 23. Ya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan apa Bapak Ibu? Dengan sungguh-sungguh. Ya. Dari ayat ini kita bisa melihat apa yang Rasul Paulus dan Silas alami. Ini bukanlah sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Ya. Kita tahu kan, roh lah yang menuntun mereka untuk masuk ke Makedonia atau Filipi. Ya kan? Roh lah yang menuntun, mengarahkan mereka untuk masuk. Melalui apa? Melalui sebuah penglihatan. Bayangan saya gini Bapak Ibu, kalau Tuhan yang menuntun mereka pasti ada sambutan ya, yang meriah, betul ya? Ya minimal orang-orang yang punya kedudukan yang penting di situ bisa menyambut itu, karena itu ya, Tuhan yang menyuruh mereka harus masuk ke Makedonia atau di Filipi. Namun apa yang terjadi? Mereka harus melewati ini Bapak Ibu. Mereka harus ditangkap, mereka harus didera, ya harus disiksa ya, betul ya. Dimasukkan penjara dengan kaki yang terbelenggu ya, dengan tangan yang terpasung.
Ini bukan sesuatu yang mudah. Namun apa yang saya mau tekankan di sini? Sekalipun Paulus dan Silas harus masuk ke dalam penjara dengan kaki yang terbelenggu, tidak membuat mereka membuka celah sedikit pun kepada musuh atau kepada pihak musuh untuk mengambil sesuatu dari hidup mereka. Keadaan yang sulit seperti itu Bapak Ibu, kadang gini, kadang membuka peluang kepada pihak musuh untuk mengambil sesuatu. Keadaannya karena sulit. Karena keadaan yang sulit, seseorang bisa kehilangan sukacita. Keadaan yang terjepit membuat kehilangan sukacita di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahkan kehilangan kekuatan. Tapi kita bisa melihat di sini bagaimana Paulus dan Silas tidak memberikan peluang sedikit pun kepada pihak musuh. Ya mungkin buat iblis, wah ketika Paulus ditampal, ya lihat tuh. Di pihak musuh merasa menang bahwa habis Paulus sama Silas. Tetapi bagaimana Paulus dan Silas menjaga itu? Ya, jangankan masuk penjara, kita jengukin orang yang di penjara saja seram Bapak Ibu. Ya, ada kesempatan ya lihat seseorang mungkin di penjara, aduh rasanya nggak pas gitu ya, rasanya menakutkan juga ya. Tapi kita bisa melihat hal itu tidak terjadi kepada kehidupan Rasul Paulus dan Silas. Mereka tidak kehilangan sukacita loh Bapak Ibu. Mereka tidak kehilangan nama sejahtera. Dalam posisi yang sulit sekalipun. Nah, kita mau belajar apa rahasianya ya? Nah, saya akan bagi dua di sini Bapak Ibu. Yang pertama itu bagian A. Jangan biarkan roh kita tertidur. Atau jangan membiarkan kehidupan kerohanian kita tertidur. Penjara tidak membuat roh Paulus dan Silas tertidur. Penjara tidak membuat Paulus dan Silas berhenti untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dikatakan di sana. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini dahsyat loh Bapak Ibu. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, masih meluangkan waktu untuk memuji Tuhan. Saya mau sampaikan, roh Paulus tidak tertidur di situ. Saya melihat bahwa inilah salah satu rahasia, salah satu Bapak Ibu ya. Banyak yang lain, salah satunya adalah tetap membangun kehidupan penyembahan. Supaya jangan sampai iblis mencuri banyak hal di dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang percaya. Di dalam Matius pasal 26 Bapak Ibu ayat 40 sampai 41. Injil Matius 26 ayat 40 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang apa? Sedang tertidur. Alkitab katakan gini. Ya. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini Yesus ajarkan, Yesus tekankan ini loh. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Apa yang dikatakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah.
Makanya penting kita menjaga kehidupan kerohanian kita. Menjaga kehidupan roh kita supaya tidak tertidur. Karena kalau daging menguasai kita, maka ada pintu pihak musuh untuk masuk menghancurkan, mengambil sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Yesus ajarkan berjaga-jaga dan berdoalah. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Itu sebenarnya teguran kepada para murid pada saat itu. Ya. Secara manusia Yesus pun capek ya dalam pelayanan seharian. Jadi banyak akibat nanti ketika seseorang tertidur secara rohani. Ya. Ya contoh secara jasmani saja Bapak Ibu, kita tahulah tentang cerita ketika Saul hendak mengejar Daud ya di padang gurun pada masa itu ya. Ya. Saul dan serta pasukannya berkemah di Bukit Hakila Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mereka tertidur. Daud memastikan benar nggak Saul mengejar Daud? Benar. Apa yang terjadi? Benar ya. Apa yang terjadi pada saat itu? Ketika mereka tertidur, Daud datang dengan rekan-rekannya. Pada saat tertidur mungkin pulas ya. Membuat Daud dan teman-teman itu bisa masuk dengan leluasa. Untuk mengambil sesuatu dari Saul. Apa yang diambil oleh Daud dan rekan-rekannya? Tombak dan kendi. Bayangkan coba. 3.000 orang pasukan tidak ada yang terbangun ketika ada Daud dan teman-temannya bisa masuk di situ. Bayangkan kalau orang tertidur ya tidak tahu apa-apa. Sangat dengan mudahnya pihak musuh akan masuk mengambil sesuatu dari hidup kita. Makanya kita pelajari jangan sampai membiarkan roh kita tertidur. Jangan sampai membiarkan kehidupan kerohanian kita tertidur. Karena dengan mudah iblis mengambil sesuatu, mencuri sesuatu, merebut sesuatu dari hidup kita. Ya, kita penting berjaga-jaga Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu, artinya kita terus bangun hidup kita. Jangan membiarkan roh kita tertidur. Ayo terus bangun hari ke hari. Saya melihat gambaran ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita membiarkan roh kita tertidur itu. Dengan mudahnya pihak si musuh mengambil sesuatu dari hidup kita. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Yang kedua bagian B-nya. Ini yang terakhir yang saya mau sampaikan. Pastikan kita hidup dikuasai firman Tuhan. Ini bagian yang perlu kita renungkan juga Bapak Ibu. Ya. Kita harus usahakan di dalam kehidupan setiap kita. Ketika Pak Ishak sampaikan tentang contoh ya, ketika Yesus dicobai di padang gurun ya. Apa yang Yesus katakan? Selalu ada firman Tuhan, ada firman Tuhan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Karena gini, kalau kita hidup dikuasai firman, saya percaya tidak ada pintu atau celah sedikit pun untuk iblis mengambil sesuatu dari kehidupan kita. Karena apa? Ada firman Tuhan yang menguasai kehidupan setiap kita. Ya. Di Matius, dalam Injil Matius pasal 4. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Ya puji Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jawabannya dahsyat ya. Sebab ada tertulis. Ya. Firman Bapak Ibu. Firman Tuhan ini harus menguasai kehidupan kita.
Kita harus memberikan waktu, banyak waktu untuk belajar, untuk merenungkan, untuk memenuhi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman itu menguasai kehidupan setiap kita. Dan kita bisa melihat di sini, iblis tidak bisa melakukan apapun. Karena apa? Jawaban Yesus dahsyat, ada tertulis, ada firman yang tertulis. Jadi Bapak Ibu, poin ini yang dapat kita sama-sama pelajari. Ya, jangan membuka celah sedikit pun, agar si musuh tidak dapat masuk untuk mencuri dan mengambil sesuatu dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.